Halo teman-teman, welcome back to my channel, Growth Insight. Dengan saya, Layong Lip. Kita hari ini akan membahas ya teman-teman ya, kenapa orang yang paling sibuk di perusahaan justru dipandang kurang bernilai, kurang strategis bagi perusahaan. Sibuk itu terlihat penting nggak teman-teman? Kadang bagi sebagian besar orang penting. Wah, gua sibuk. Wah, begitu jam 8 kerja sampai jam 5. Nggak napas. Wah, kerja capek banget. Gitu ya. Sibuk penting, teman-teman. Sibuk penting. Tapi kalau sibuknya nggak strategis ya, kita ngomong kalau misalnya di back office ya, kita sibuk banget. Tapi kita nggak strategis. Ya, no impact, no, no value. Value-nya ya segitu aja. Beda ya kalau teman-teman kalau di pabrik ya, sibuk itu ya harus. Karena yang diukur adalah output-nya. Ingat, seorang karyawan yang di pabrik, mereka begitu tank jam 8 kerja di pabrik manufaktur, yang effortnya yang mereka diukur adalah effort untuk menghasilkan sebuah output, bukan outcome, output. Jadi misalnya kalau kita di pabrik minyak goreng misalnya ya, dari packaging tuh filling gitu ya, jadi satu produk jadi minyak goreng dikerjakan oleh karyawan, oleh buruh, itu adalah effort-effort para buru-buru, effort para buruh itu menjadi output. Finish good itu adalah output. Jadi jangan salah ya teman-teman ya, bukan outcome gitu ya. Nah, kita balik lagi ke topik yang kita angkat kali ini. Jadi kalau di back office atau di perusahaan lah ya, kita nggak ngomong manufaktur, orang sibuk justru paling yang nggak menilai, value-nya kurang lah, bukan yang nggak menilai lah, kurang strategis. Kenapa? Kadang bisa jadi gini, misalnya seorang eh, picker ya, kita misalnya ngomong di gudang, di warehouse, sibuk tiap hari, sibuk gak? Sibuk apalagi kalau e-commerce punya picker ya, di sebuah warehouse kalau misalnya e-commerce-nya lancar, perusahaan jualannya lancar, sehari bisa 10.000 sampai 50.000 transaksi, itu sibuk sekali teman-teman. Tapi kalau sibuknya eh, di lapangan ternyata ada hal-hal yang bisa proses-proses yang bisa di tuning terus bisa mempercepat, tidak dilakukan. Si picker ini cuman sibuk mikirin untuk ya udah gue kerjain seperti biasa, kalau ada error begini ya gue kerjain begini, sibuk madamin api lah istilahnya, tidak memperbaiki sistem. Itu value-nya ya cuma di picker, cuma di situ teman-teman. Mau dong dari misalnya dari picker jadi kepala gudang, nah, caranya gimana teman-teman? Bukan sibuk madamin api, perbaiki sistemnya. Kalau seorang employee yang biasa, dia akan eh, sibuk hari ini, ya udah, akan sibuk terus. 2 tahun lagi, sibuknya sama. Gitu teman-teman ya. Tapi kalau seorang value driver itu berbeda. Dia kerjain sesuatu hari ini, nih, dia sibuk luar biasa, pulang malam, lembur gitu ya. Kenapa? Supaya mungkin 3 bulan lagi atau tahun depan itu problem yang sama sudah tidak ada, sibuknya turun, hidupnya lebih tenang, nggak diganggu, misalnya weekend nggak diganggu gitu ya. Oke, saya ambil saya ambil contoh lah ya, misalnya segini, ada satu perusahaan kerjanya itu 24 jam. 24 jam karena ini pelayanan ya. Pelayanan rumah sakit ya kita anggap ya. Pelayanan jadi kerjanya 24 jam teman.
Tapi eh, di back office misalnya di tim tim IT ya, di tim saya ya, kita kan nggak bisa support 24 jam. Nah, gimana caranya supaya hidup kita lebih tenang, weekend nggak diganggu, tengah malam nggak ditelepon, subuh ditelepon gitu kan? Caranya gimana? Kita perbaiki sistemnya. Kalau memang ada problem atau challenge, bukan sibuk madamin api tiap hari, begitu problem ini, oh caranya begini. Enggak. Bagaimana problem itu hilang? Nggak ada lagi. Nah, itu yang harus dipikirkan gitu. Contoh yang sebelumnya, contohnya admin finance gitu ya. Input manual sama otomatisasi yang sederhana yang dilakukan. Untuk teman-teman bagaimana? Kalau masih tetap manual terus, ganti orang, problemnya beda lagi. Waduh, kacau kan? 2 tahun lagi sama. Ganti orang, wah cilaka, rusak dah. Resikonya terlalu tinggi. Tapi kalau udah di sistem kan, di otomatisasi, problemnya udah hilang. Akan muncul problem-problem lain pasti teman-teman ya. Kan nggak ada yang sempurna. Kita harus terus improve teman-teman. Tapi problem yang sama ini udah nggak muncul lagi teman-teman. Jadi kenapa sih banyak orang yang sibuk justru kurang bernilai? Nilainya cuma segitu aja udah. Kenapa? Karena kesibukan yang kita ciptakan itu yang kita lakukan nggak menciptakan sebuah value jangka panjang teman-teman. Nggak menciptakan sebuah outcome jangka panjang. Nah, ini mindsetnya ya teman-teman ya. Selalu berpikir bahwa kita harus memberikan, menciptakan sebuah dampak, outcome. Kenapa? Contoh kayak tadi kayak saya bilang, saya nggak mau weekend diganggu atau di tengah malam subuh diganggu. Perbaiki sistemnya supaya problem ini tidak muncul lagi. Kenapa? Supaya tenang gitu. Supaya tenang teman-teman di weekend gitu. Di tengah malam juga bisa tidur tenang, subuh nggak usah buru-buru stres langsung masuk kerja gitu kan. Nah, dan bagi user pun mereka lebih tenang. Jadi sistem itu bukan membuat mereka makin susah. Mereka juga akan lebih tenang. Bos, mereka tahu bahwa sistem ini sudah oke jalannya, problemnya sudah nggak ada, sistem ini bisa diandalkan. Nah, itu yang kita harus ciptakan teman-teman. Ya, jadi pernah nggak kita ngerasa? Coba deh kita berpikir kayak gini teman-teman. Kalau saya cuti seminggu, perusahaan langsung jadi semaput kayak ya. Tim saya bisa handle kayak kalau ada problem kalau tanpa saya. Kalau masih belum, itu peluang teman-teman buat teman-teman untuk perbaiki sistemnya, perbaiki prosesnya. Itu mindset seorang value driver ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.